Dipersembahkan oleh didukung oleh Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TVmu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya syahidi syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya syahidi syukur ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mungkin sekarang sudah persiapan untuk mudik ke kampung halaman, atau bahkan mungkin sebagian sekarang sudah di kampung halaman, sudah mengikuti siaran TVmu bersama dengan keluarga tercinta di daerah masing-masing gitu. Untuk episode kali ini ada yang berbeda, saya ditemani oleh para mahasiswa dari
beberapa perguruan tinggi yang sedang mengikuti program apa namanya? Pertukaran mahasiswa. Ini ada dari mana? Universitas Muhammadiyah Sumatera. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini sama juga. Iya. Dari Muhammadiyah Sumatera Utara. Anda? Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan, Unimed ya. Iya. Ya. Saya dari Universitas Halo Oleo Halo Oleo itu di mana? di Kendari, Pak. Nah, di Kendari. Nah, mereka ini sedang ikut program pertukaran mahasiswa yang di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat bergabung ya untuk acara ini. Tema kita tentang tradisi mudik. Kita menyebut mudik itu tradisi karena memang tidak ada tuntunannya di dalam ajaran agama Islam. Dia murni merupakan bagian dari budaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Dan mudik ini boleh kita sebut ya memang tradisi yang khas Indonesia. Kalau kita mencoba melihat dalam pengertian secara umum, mudik itu artinya ya menuju ke udik. Ya istilahnya orang dari kota menuju ke udik, menuju ke desa. Ada yang mengatakan ini dari bahasa Betawi ini mudik ini. Bahasa Betawi yang artinya orang menuju ke udik, menuju ke desa. Tapi dalam perkembangannya tentu mudik itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di Betawi saja. Awalnya dulu juga dilakukan oleh mereka yang di luar Jawa kembali ke Jawa. Tapi sekarang banyak juga yang dari ke Jawa keluar Jawa. Pengertiannya juga sudah semakin jauh berubah. Tapi sebagai sebuah tradisi, mudik itu beda dengan pulang kampung. Dulu sempat ada kan perdebatan ini mudik apa pulang kampung gitu. Kalau pulang kampung itu menurut saya for good ya, dia kembali ke kampung tidak lagi merantau gitu. Kalau orang mudik itu dia ya pulang untuk sementara saja, pulang untuk sementara. Yang dalam perkembangannya memang itu menjadi sebuah tradisi yang memang tidak hanya menjadi milik umat Islam saja, tapi sudah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Ya, mudik itu disebut mudik kalau dilaksanakannya terkait dengan Idul Fitri. Jadi kalau Anda pulang ke Medan tidak saat Idul Fitri itu tidak mudik namanya. Pulang ke Kendari tidak saat mudik ya tidak saat Idul Fitri tidak mudik namanya. Ya mungkin rekreasi atau mungkin ya pulang kampung atau istilah lain yang dipakai. Walaupun yang seperti mudik itu tidak hanya khas Indonesia. Saya melihat di dalam tradisi masyarakat Tionghoa itu mereka pulang kampung juga pada saat merayakan Imlek. Mereka pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan keluarga pada saat Imlek itu. Kalau di Amerika juga ada yang mirip dengan mudik itu, namanya Thanksgiving Day. Nah, itu biasanya orang-orang Amerika pada bulan November, biasanya pada minggu keempat itu pulang ke kampung halamannya masing-masing bertemu dengan keluarga. Nah, Thanksgiving Day ini kalau di Amerika itu kaitannya dengan panen raya. Nah, pada saat mereka panen, mereka bersuka cita, merayakan kegembiraan bersama dengan keluarga. Nah, namanya Thanksgiving, jadi mereka juga memang saling berbagi hadiah. Saling berbagi ya bisa makanan, merchandise, dan bentuk-bentuk lain yang menunjukkan adanya keceriaan dan kebahagiaan. Sekarang juga begitu kan, pada saat mudik ini orang pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga. Nah, secara kultural tentu mudik itu sesuatu yang sudah sangat rutin. Tetapi saya melihat bahwa dalam konteks agama, kita juga melihat ada namanya mudik spiritual. Nah, mudik spiritual itu artinya kita kembali kepada kesucian spiritualitas kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa. Nah, saya menduga tradisi mudik itu dikembangkan dari sini. Nah, ketika kita membaca hadis-hadis tentang Idul Fitri dan juga tentang ibadah puasa, itu kan disebutkan bahwa kalau kita menunaikan ibadah puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita bersih dari segala dosa seperti ketika baru lahir ke dunia. Nah, karena itu maka disebut dengan Idul Fitr, ya, kembali kepada fitrah, Idul Fitrah. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa.
Tapi untuk kita ini bisa bersih dari segala dosa dan bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kemuliaan hidup kita, maka ada dua kan dosa itu. Ada dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa kita kepada Allah, ya karena bermaksiat, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, itu diselesaikan dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tapi yang dosa yang berkait dengan hubungan antar manusia, itu kan tidak bisa dihapuskan sebelum kita ini meminta maaf secara langsung kepada mereka yang kita berbuat salah, dan kemudian kesalahan kita itu dimaafkan. Nah, disitulah kemudian orang itu berbondong-bondong pulang ke kampung halaman, padahal sebenarnya juga tidak harus pulang kampung halaman, tapi namanya juga tradisi kan. Nah, tapi juga itu sebagai tanda bahwa kita juga mudik secara sosial. Nah, kita kembali jadi orang desa. Secara antropologi, orang desa dengan orang kota itu kan berbeda ya. Orang desa itu kan dalam sosiologi dan antropologi dijelaskan sebagai masyarakat yang terbuka. Masyarakat yang satu dengan yang lainnya itu punya keakraban, punya jiwa suka menolong ya, punya semangat gotong royong dan bentuk-bentuk lain yang merupakan ciri dari masyarakat desa gitu. Yang itu secara sosiologis dan antropologis beda dengan ciri masyarakat kota yang cenderung individualistis, ya cenderung mereka ini mementingkan diri sendiri, kurang semangat kebersamaan dan lain-lain. Walaupun tentu saja dalam konteks Indonesia, menurut saya masyarakat kota juga banyak juga kan yang tinggal di kota tapi tetap memiliki tradisi gotong royong, tradisi tolong menolong, saling membantu, meringankan beban sesama dan sebagainya, karena itu menjadi budaya masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu maka sebagai sebuah tradisi, ya mudik ini semakin lama semakin banyak saja yang melakukannya. Apalagi ketika kemudian dikaitkan dengan keberhasilan para perantau ini dalam ekonomi. Ya, mereka yang pulang, yang mudik ini kan biayanya mahal kan. Biayanya bisa berjuta-juta. Kalau kira-kira dari Jakarta ke Kendari berapa biayanya? Untuk pesawat 2 juta Pak dari Kendari ke Jakarta. One way atau pulang pergi? Perginya aja Pak. Perginya aja 2 juta, pulang pergi 4 juta kan. Nah itu kalau tidak punya uang kan nggak bisa mudik. Kalau ke Medan berapa ini? Hampir pulang pergi ya. Hampir sama. Nah itu kalau tidak punya uang kan tidak bisa mudik kan. Nah karena itu kadang-kadang untuk mudik itu ada yang sampai memaksakan diri, sampai jual-jual dan sebagainya. Nah bagaimana kita menyikapi tradisi mudik itu, nanti kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, bagaimana kemudian kita melihat budaya mudik ini dari sudut pandang ajaran agama Islam. Secara hukum mudik itu hukumnya mubah. Mubah itu artinya suatu perbuatan yang kita melaksanakan juga boleh, tidak juga boleh. Tapi sesuatu yang mubah itu hukumnya bisa menjadi makruh atau bisa menjadi haram kalau dia bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin saja mudik itu bisa menjadi ya amalan yang bernilai ibadah ya, kalau kita niatkan itu sebagai bagian dari kita bersilaturahim ya, bersilaturahim karena Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ini bersilaturahim ya kan? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah gitu. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nah, karena itu maka orang mudik ini kan semangatnya silaturahim. Ya, kenapa tidak di bulan di luar Idul Fitri, di luar bulan Syawal pada saat kita mengakhiri Ramadan? Ini soal momentum. Soal momentum kan. Karena itu maka orang merasa itu lebih afdol karena dikaitkan tadi supaya fitrahnya itu betul-betul bisa sempurna, ya minta maaf kepada sesama, bersilaturahim. Tetapi memang itu bisa menimbulkan ekses, ya kan? Eksesnya apa? Ya menimbulkan kemacetan yang luar biasa, ya.
Kemacetan yang kadang-kadang memang itu tidak bisa dihindari karena saya mendapat informasi dari pemerintah tahun ini itu yang mudik diperkirakan 190 juta orang. Bayangkan itu, 190 juta orang melakukan mobilitas dalam waktu yang relatif sama kan, karena semuanya mengejar momentum 1 Syawal itu. Nanti di antara sekian pemudik itu saya itu. Saya ini pemudik militan. Tiap tahun saya mudik ke kampung halaman. Nah, ini bisa menimbulkan masalah gitu. Karena itu maka ya tentu saja bagi pemerintah yang paling tepat itu bukan melarang orang itu mudik, tetapi memfasilitasi bagaimana mereka bisa mudik dengan aman dan nyaman. Nah, supaya aman dan nyaman tentu harus ada pengaturan lalu lintas yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah tahun lalu mudik itu lancar ya, pakai kontraflow, ganjil genap itu ternyata berhasil dan orang bisa mudik dengan nyaman. Yang kedua tentu kalau yang beragama Islam ya tetap jangan mengabaikan ajaran agama. Jangan karena mudik kemudian sholatnya diabaikan. Menurut saya justru mudik itu bisa menjadi momentum untuk kita punya pengalaman menunaikan sholat di masjid yang berbeda-beda. Nah, kalau dari Jakarta ke kampung saya di Kudus itu kan bisa melewati beberapa kota, itu kan bisa sekaligus berwisata begitu, kemudian sholat di rest area dan menikmati kuliner juga. Karena itu maka dimensi ekonominya juga sangat kuat itu. Saya kira mungkin ratusan miliar ya ekonomi itu bergerak selama mudik itu. Bahkan mungkin bisa mencapai triliunan itu selama mudik itu. Karena orang bepergian misalnya beli tiket aja berapa kan. 4 juta kali sekian puluh ribu atau mungkin sekian ratus ribu orang gitu kan. Nah, kemudian apa? Orang-orang yang nanti belanja-belanja kan, menikmati kuliner gitu, kemudian membeli oleh-oleh, itu berapa tuh ekonomi yang bergerak, itu luar biasa itu. Sehingga karena itu menurut saya yang penting diatur itu adalah bagaimana supaya aman dan nyaman itu. Karena itu tetap, apalagi yang memang menggunakan kendaraan pribadi itu saya kira bisa berhenti di mana saja gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Mudik itu juga bisa menjadi bagian dari kita sekali lagi membangun dan memperkuat silaturahim. Nah, tapi ada beberapa yang memang kadang-kadang itu menjadi ekses. Eksesnya apa? Ya, misalnya mudik itu memaksakan diri tadi. Tidak punya uang sampai pinjam-pinjam, apalagi pinjol ya. Pakai pinjaman online. Kalau pinjol itu nggak diikuti kemampuan keuangan bisa penjol kan. Bisa penjol karena mungkin mengalami tindakan kekerasan oleh debt collector gitu. Makanya jangan suka pinjam di pinjol, nanti bisa penjol, nanti bisa pinjol-pinjol juga gitu. Nah, kemudian ada yang justru menjadikan momen mudik ini untuk show kekayaan ya. Istilah anak mudanya flexing gitu kan. Nah, flexing. Wah. Tasnya itu beli yang mereknya mahal gitu. Kalau tasnya mahasiswa saya kira nggak mahal-mahal ya. Iya. Kalau saya dulu punya tas juga karena dikasih gitu kan. Dikasih orang tua maksudnya gitu. Oh, pamer apalagi baju yang bermerek gitu kan. Kemudian nanti apalagi misalnya, pamer ini mobil edisi terbaru ini. Ya. Yang ordernya saja menunggu 1 tahun, dibawa pulang ke mudik. Menurut saya janganlah sampai kita ini justru menjadikan momen mudik ini untuk menunjukkan kesombongan sosial. Ya, dalam bahasa agama itu mukhtalin fakhur itu. Orang-orang yang dia itu pelit, bakhil tapi menyombongkan diri itu Allah nggak suka dengan orang seperti itu. Sehingga karena itu kita tetap sesuai dengan tuntunan agama dan budaya kita, mudik itu harus menjadi momentum untuk kita justru memperbanyak bertemu dengan saudara. Sekian tahun nggak berjumpa. Karena apa? Berjumpa lewat video itu beda rasanya ya dengan berjumpa seperti sekarang tatap muka ini kan berbeda. Jadi ada yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, ya kan? Nggak bisa digantikan oleh teknologi. Apalagi kalau misalnya mudiknya hanya lewat WA misalnya. Walaupun kadang-kadang ada yang begitu kan.
Ya ketika tidak bisa bertatap muka, semoga WA ini menjadi pengganti kehadiran saya. Ya nggak bisa lah gitu. Ya nggak bisa kan, ya tetap saja itu rasanya beda kan. Apalagi kebersamaan setelah mudik itu kan kita sholat Idul Fitri dulu. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Jangan sampai karena alasan mudik terus nggak sholat gitu kan. Atau yang ditonjolkan apa lagi? Biasanya kalau mudik apa yang ditonjolkan orang itu? Ya? Nah, bagi-bagi THR itu bagus kan? Ya, bagi-bagi hadiah itu kan bagus. Tapi tentu harus sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai gara-gara bagi-bagi hadiah, bagi-bagi THR kemudian sampai harus pinjam. Memberi itu kalau kita mampu, kalau nggak mampu jangan. Makanya sekarang kan menjelang Idul Fitri begini kan ada penukaran uang itu. Kalau di Medan ada nggak penukaran uang itu? Ada. Di Kendari ada juga. Nah, sampai ada penukaran uang kan? Nah, itu karena apa? Memberinya itu uang yang memang bagus-bagus gitu kan, yang bagus-bagus itu. Jangan sampai kan memberi uang itu uangnya bau terasi gitu. Itu misalnya uang yang alami itu kan, uang yang alami ini karena dari hasil usaha jualan di pasar kemudian disedekahkan, tapi kan orang ingin memberikan yang terbaik. Tentu ini bagian dari sukacita, kegembiraan. Sehingga karena itu bagi-bagi hadiah itu baik, tapi jangan disebut itu angpau. Itu karena kalau angpau itu bukan bagian dari mudik. Ini angpau itu kalau orang itu tadi misalnya Imlek apa itu kan ada angpau. Kalau kita menyebutnya sodakoh lah ya, biar ada nilai ibadah. Kemudian kita sebut itu infak juga boleh kalau jumlahnya banyak. Kalau 2.000 ya jangan bilang infak lah, masa infak 2.000 gitu kan. Kalau 200.000 bolehlah bilang infak gitu kan. Nah ini kan momen keceriaan, momen kegembiraan, dan itu bisa kita jadikan sebagai bagian dari kita mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam itu dalam bentuk-bentuk budaya yang kreatif ya, budaya yang menjadi bagian dari kita membangun silaturahim, membangun kerukunan dan hidup dalam suasana yang saling memaafkan. Semoga bermanfaat. Selamat mudik. Jangan lupa mudik yang aman, nyaman dan tetap sesuai dengan tuntunan agama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siam Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan.
hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban Syahrul